Undang-Undang UU Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran sentral dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pengabdian tenaga honorer. Melalui regulasi ini, pemerintah menunjukkan perhatiannya terhadap kontribusi signifikan yang diberikan oleh tenaga honorer dalam berbagai sektor pelayanan publik. Pengaturan dalam UU ASN tidak hanya mengakui eksistensi tenaga honorer, tetapi juga berupaya memberikan landasan hukum yang jelas untuk memastikan hak dan kewajiban mereka diakui dan dihormati. Dengan menggarisbawahi pengabdian tenaga honorer, UU ASN merespons dinamika kompleks dalam dunia kerja, di mana keberagaman jenis pekerjaan menjadi ciri utama. Pembahasan dalam undang-undang ini menggambarkan kesungguhan pemerintah dalam memberikan perhatian yang lebih intensif terhadap aspek pengabdian, membuka peluang untuk peningkatan status dan kesejahteraan tenaga honorer. Dengan demikian, UU ASN bukan hanya sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai wujud nyata perhatian negara terhadap seluruh komponen sumber daya manusia yang berkontribusi pada kelancaran berbagai sektor pelayanan publik. Hugua dari Komisi 2 DPR RI menganggap perubahan pada Undang-Undang UU ASN yang disahkan baru-baru ini sebagai langkah signifikan dalam mengelola sektor birokrasi. Dia menyoroti pentingnya menjamin stabilitas pekerjaan bagi tenaga honorer dengan menghindari pemutusan hubungan kerja besar-besaran. Tambahan, rencananya memberikan peluang kepada tenaga honorer untuk mengikuti seleksi PPPK dalam penerimaan ASN tahun ini. Saya rasa ini jadi privilase, terutama bagi yang lama mengabdi. Jadi semakin lama pengabdian semakin dihitung dengan kebijakan-kebijakan. Saya kira itu yang paling mendasar di dalam revisi UU ini, terang Hugua ditemui usai kunjungan kerja Komisi 2 di Provinsi Jawa Timur, Rabu tanggal 4 Oktober tahun 2023. Perubahan ini terjadi setelah penggabungan penerimaan PPPK untuk honorer dengan pelamar umum. Hugua berpendapat bahwa sistem peringkat bersama pelamar umum menjadi sulit bagi tenaga honorer yang berusia. Padahal, banyak dari mereka telah mengabdikan karir sebagai honorer di daerah terpencil yang terletak di administrasi dan birokrasi Indonesia. Karena kita harus memahami dan menghargai bahwa negara ini maju seperti sekarang tidak terlepas dari peran birokrasi otomatis, tapi sekali lagi jangan lupa bahwa peran tenaga honorer di dalam menjalankan mesin birokrasi itu tinggi sekali, ujar Hugua. Dia memberikan contoh bahwa seringkali di daerah terpencil Indonesia, hanya kepala sekolah di sebuah sekolah yang memiliki status pegawai negeri, sementara guru-guru lainnya adalah honorer. Situasi serupa juga dialami oleh sejumlah puskesmas dan balai desa di mana hanya sekretaris desa yang menjadi pegawai negeri, sedangkan yang lainnya adalah tenaga honorer. Jadi ini tidak bisa kita tutup mata bahwa, peran tenaga honor di dalam mengembangkan dan melancarkan mesin birokrasi demi tegaknya bangsa dan negara seperti posisi Indonesia yang keren seperti ini di baik sebagai pusat pertumbuhan ekonomi global di ASEAN tentu dan Indonesia menjadi bagian penting dari epicentrum itu. Peran tenaga honorer ini begitu tinggi, tegasnya. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara UU ASN, yang menunjukkan perhatian terhadap pengabdian tenaga honorer, diharapkan dapat membuka peluang lebih luas bagi mereka yang telah lama berkontribusi dalam pelayanan publik tanpa status ASN. UU ini mencerminkan kesungguhan pemerintah dalam mengakui pengabdian mereka serta memberikan dasar hukum yang memberikan jaminan dan pengakuan atas peran mereka dalam mendukung kelancaran berbagai sektor pelayanan publik. Dengan demikian, langkah ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan memberikan motivasi bagi tenaga honorer untuk terus berkontribusi secara optimal dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.